Baiklah, anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa, yaitu berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa? Agar pelajaran kita pada pagi hari ini mendatangkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dengan membaca suratul Fatihah dan diikuti Rabbi Srahli dan diikuti doa sebelum belajar. Baiklah, kepada anak-anak semua, kita sama-sama membaca, dimulai dengan membaca bacaan ta'awuz dan basmalah. Kita mulai bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Shadaqallahul azim. Ya, pada pagi hari ini sebelum kita lanjutkan dalam pembahasan pokok pelajaran kita, yaitu membahas tentang bab 1 tentang mari mengaji dan mengkaji Quran surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 di dalam Al-Quran, ayat ke-13, dan hadis tentang keragaman. Sebelum itu marilah kita membaca bacaan doa, yaitu berupa bacaan surah pendek. Ya, kita awali dengan membaca suratul Al-Ikhlas. Ya, mari bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baiklah, kepada anak-anak Bapak sekalian, ya, ini kita sudah sampai kepada membaca doa bersama. Yang pertama dalam surah Al-Hujurat ini, ada enggak yang tahu anak-anak Bapak sekalian apa itu Al-Quran? Ada yang tahu Al-Quran? Tahu Bu, Pak. Nah, Al-Quran itu kitab suci kita umat Islam, Pak. Iya, betul sekali, bagus. Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam. Sebagai umat Islam, jangan kita tidak tahu dengan kitab suci umat Islam kita, ya. Karena kitab suci Al-Quran kita adalah sebagai panduan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ya, Pak. Baiklah, dalam hal ini Bapak akan menyampaikan adapun tujuan daripada kita belajar surah Al-Hujurat ini. Yang pertama, anak-anak Bapak mampu, ya, membaca Al-Quran surah Al-Hujurat surat ayat yang ke-13 dengan tartil. Yang kedua, menjelaskan pokok-pokok pesan surah Al-Hujurat. Yang ketiga, membuat paparan tentang pesan pokok Al-Hujurat. Yang keempat, menulis. Ya, menulis ini dalam bentuk tulisan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab tentunya. Ya, sebelum kita sampai kepada pelajaran kita, karena ini Al-Quran ada keterkaitan dengan pelajaran sebelumnya, pada kelas sebelumnya, yaitu rukun iman. Ya, seperti tadi, ya, kita sudah belajar rukun iman itu terdiri dari 6 perkara. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu apa? Ada yang tahu?
Meyakini bahwa Allah itu ada, Pak. Ya, bagus. Nah, meyakini bahwasanya Allah itu ada dengan kita mengenal sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 20 sifat wajibnya, ya, yang dimulai dengan ada wujud, kidam, baqa, mukhafatul lil hawadis, qiyamhu binafsi wa daniyat kudrat dan seterusnya, ya. Nah, itu ketika kita sudah mengenal Allah dengan sifat-sifat Allah, maka kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Malaikat itu dia gaib, tidak terlihat oleh mata, ya. Nah, pada pagi hari ini setiap kita itu diawasi oleh 2 malaikat kebaikan di kanan dan kiri. Iya, kepada anak-anak Bapak, ada berapa jumlah malaikat yang wajib kita ketahui? 10. Ya, ada 10. Yang pada hari ini yang lebih dekat kepada kita yaitu 2 malaikat, Raqib dan Atid, yang mencatat amal baik dan amal buruk. Kita lanjutkan, iman kepada kitab Allah. Nah, inilah pokok pembahasan kita pada pagi hari ini, iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, nanti kitab Allah Bapak jelaskan kembali di pelajaran yang akan datang nanti, ya, selanjutnya nanti sebelum kita membentuk kelompok. Ya, yang keempat, iman kepada Rasul. Ya, dari antara anak Bapak sekarang ada enggak yang tahu Rasul itu apa? Rasul itu utusan. Nah, Rasul itu utusan Allah yang menyampaikan risalah kepada umat manusia. Ada berapa jumlah Rasul, Nabi dan Rasul Tuhan anak? 25. Ya, ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Ya. Nah, kelima, iman kepada hari kiamat. Bahwasanya hari kiamat itu ada 2, kiamat sugro, kiamat kubro. Kiamat sugro lebih dekatnya kepada kita setelah kita meninggalkan dunia atau wafat. Sementara kiamat kubro adalah kiamat dihancurkannya seluruh dunia ini. Yang keenam, itu ada iman kepada kadar baik dan kadar buruk. Dan ingatlah pada anak-anak Bapak sekalian, bahwasanya qadar dan kadar itu adalah perbuatan kita yang baik. Insya Allah Allah berikan pahala dan Allah ganjarkan kepada kita sebagai bukti bahwasanya kita menjadi orang yang baik. Dan melakukan yang kebaikan itu akan Allah balas dengan baik. Dan kadar buruk itu adalah amal buruk yang kita lakukan. Ya, seperti sama disampaikan di dalam Al-Quran, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang membuat kebaikan meskipun sebesar biji bayam sekalipun, Allah akan balas kepada kita. Maka kepada anak-anak Bapak, berbagi dengan teman akan kebaikan itu membawa baik kepada diri kita dan kepada orang lain. Dan insya Allah apabila kita melakukan keburukan, maka janganlah sekali kita berniat keburukan, karena itu akan mendampakkan buruk pula kepada kita. Baik. Selanjutnya, nah ini dia, ya, yang menjadi pembahasan pokok kita terkait dengan rukun iman. Itu iman kepada yang ketiga, iman kepada kitab. Kepada kitab Allah itu ada berapa anak-anak? 4. Ada 4. Ya, jangan tidak tahu, ya. Nah, agama Allah turunkan kitab itu ada 4 kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu. Nah, setelah itu baru disempurnakan. Yang pertama perlu kita ketahui, anak-anak Bapak ketahui, kitab yang pertama yaitu kitab Taurat. Ya, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, ya. Zabur, lalu kitab Zabur Nabi Daud. Ya, lalu kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Al-Quran lalu diturunkan kepada wal akhirul anbiya Muhammad al-Nabiyul Mustafa. Insyaallah semuanya hafal ya. Yang tidak tahu. Ya. Nah, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pelengkap penyempurna atas kitab-kitab yang terdahulu. Ya, ada 3 kitab yang terdahulu sehingga ajaran yang disampaikannya lengkap, sempurna, adalah sebagai rahmatan alamin. Nah, tidak ada ya antara kita yang tidak tahu. Selanjutnya
Ya, Al-Quran adalah sebagai sumber hukum. Dalam kehidupan sehari-hari di atas dunia ini, selama berpegang kepada Al-Quran dan hadis, insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Adapun sumber hukum itu ada 4. Ya, yang pertama Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijma, yang keempat ada qiyas. Pembahasan kita Al-Quran surah Al-Hujarat, yang bisa kita petik apa yang dimaksud dengan Al-Hujarat. Di dalam surah Al-Hujarat itu kandungan apa saja yang bisa kita ambil. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan, ya. Menjelaskan bahwasanya manusia itu Allah ciptakan, berkembangnya manusia diciptakan oleh Allah karena asbab Allah jadikan dari laki-laki dan perempuan. Tentu di rumah ada ibu dan ada ayah, maka hadirnya kita. Maka kita ada karena ada ibu dan ayah. Itu juga kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ya. Tahu ya? Surah Al-Hujarat 49 ayat 13 juga menjelaskan bahwasanya Allah jadikan kita itu berbangsa-bangsa. Tadi sudah kita baca bersama, sudah Bapak jelaskan juga. Namun ini mendetail, ya. Menjadikan kita berbangsa-bangsa. Ada banyak bangsa di dunia ini, ya. Ada bangsa Indonesia, bangsa Cina, bangsa Arab. Ada bangsa apa lagi, anak-anak? Indonesia. Ya. Ada bangsa Belanda dan lain sebagainya, ya. Untuk apa kita dijadikan berbangsa-bangsa, ya, dan bersuku-suku? Ada suku Minang, ada suku Jawa, ada suku Batak, dan masih banyak lagi suku-suku yang ada di dunia. Untuk kita saling mengenal, bukan untuk saling menghina, untuk saling mengenal. Sesungguhnya manusia itu di hadapan Allah sama, kita itu sama, ya. Bentuk si Eli hidungnya pesek, Allah tidak melihat hidungnya pesek, ya. Si Dani hidungnya mancung, Allah tidak nilai dari hidung kita mancung, ya. Tetapi Allah tidak melihat wajah kita, tidak melihat kita miskin, tidak melihat kita kaya, tapi Allah lihat itu dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya kita bentuk kerja kelompok, 3 kelompok kepada anak-anak Bapak, ya. Karena jumlah kita ada 11, artinya ada 3, 3 dan 4 siswa. Selanjutnya kepada 3 kelompok ini, 3 yang pertama yaitu mencari hukum idgham bi gunnah. Yang kedua, kelompok kedua mencari bacaan qalqalah. Yang ketiga mencari hukum mat, baik itu mat tabi'i maupun mat lazim muhafaf harfi yang ada di dalam surah Al-Hujarat. Di sini Bapak menjelaskan sedikit tentang hukum-hukum dasar yang mutlak ya harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama yaitu dengan mengenal hukum dasar. Ya, terlebih dahulu seperti izhar. Izhar itu ada 6 huruf ya, anak-anak. Apa saja? Ada alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Dibaca dengan al-bayanun, dengan jelas, ya. Seperti tadi disampaikan alimun khabir. Ini contohnya. Jadi yang kedua, ada idgham bila gunnah, hurufnya ada 2, ro dan lam, dibaca dengan tidak berdengung. Ya. Yang ketiga, idgham bi gunnah, hurufnya ada 4, mim nun wawiyah, dibaca dengan berdengung. Yang keempat, iklab. Huruf iklab ada 1, ba, dibaca dengan mengubah suara nun sakinah dan tanwin menjadi suara mim. Yang kelima ada ikhfa. Ikhfa paling banyak hurufnya anak-anak ada 15. Namun semuanya masih dalam urutan huruf hijaiyah. Sebagai kesimpulan, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Bapak ingin menyimpulkan sedikit ya mengenai pelajaran kita pada pagi hari ini ya.
Allah menciptakan manusia dan diutus ke muka bumi ini adalah sebagai khalifah. Khalifah itu artinya pemimpin, ya. Yang mampu membawa apa? Membawa keluarga kita, membawa diri kita, membawa saudara-saudara kita dan teman-temannya lain dan seluruh manusia. Kepada apa? Mengarah kepada manusia yang ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ya. Melalui apa? Melalui risalah Al-Quran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan tidak membeda-bedakan di antara satu dengan yang lainnya. Ya, kita itu di hadapan Allah sama, tidak ada pembedaan. Ya, mau hidungnya mancung tadi, yang pesek, yang putih, yang coklat, semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan apa? Yang membedakan kita di hadapan Allah itu adalah rasa syukur, keimanan dan ketakwaan kita yang menjadi pembeda kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik, Sang Pencipta. Insya Allah dengan kita selalu taat beribadah dan bersyukur kepada Allah dan tetap belajar, ya, karena belajar itu diwajibkan, ya. Thalabil ilmi faridatan minal muslimin wal muslimat. Insya Allah kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang taat menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Mungkin pelajaran kita ini insya Allah sampai di sini terlebih dahulu. Tugasnya yang sudah selesai boleh kumpulkan ke depan. Untuk dari pelajaran kita, Bapak rasa semuanya sudah mengerti dan sudah paham, sudah Bapak jelaskan dengan sebaik-baiknya. Mungkin ini saja pelajaran kita pada pagi hari ini dan insya Allah kita lanjutkan dengan pelajaran kita berikutnya, yaitu dengan judul Asmaul Husna di penemuan kita berikutnya. Mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum kita tutup, marilah terlebih dahulu kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Apabila Bapak dalam menyampaikan ini ada kekurangan, kesilapan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.